Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadda la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz fi kitabihi Gabas Nurul Mubin min Ihya Ulumuddin, pembahasan tentang zamul jah. Artinya sifat tercelanya al-jah, kedudukan di mata manusia. Qala Allah Ta'ala tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah menyatakan tilka darul akhirah, ya, yang dimaksud darul akhirah di sini adalah al-jannah. Surga itu diperuntukkan, ya, untuk orang-orang yang tidak menginginkan uluwan. Ya. Uluwan itu apa namanya? Pengen terhormat, dimuliakan, disegani, diagungkan oleh manusia. Fil ard wala fasada, dan juga bukan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Bahkan disebutkan oleh ahli tafsir, makna fasad dan di sini artinya adalah al-ma'siyah, amalul ma'siyah. Artinya ini surga diperuntukkan bukan untuk orang-orang yang yuhibbul jah, yang pengen disegani, pengen dihormati, dan juga bukan untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita lihat di sini orang yang tidak mendapatkan surga itu yang memiliki dua hal ini, artinya iradatul fasad wal ulu. Iradatul fasad, berbuat kerusakan, maksiat dan lain-lainnya, dan juga al ulu, ya, karena yuhibbul jah. Dan sedangkan akhirat, surga diperuntukkan buat orang yang selamat dari dua hal ini. Tidak ada keinginan dimuliakan dan juga bukan bermaksiat di muka bumi, maka tempat mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ini disebutkan barang siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia, kesenangan, fasilitas di dalam kehidupan dunia. Hadza disebutkan oleh tafsir, hadza ayat diperuntukkan kepada orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Mereka kalau berbuat baik di muka bumi ini, maka mereka akan mendapatkan yang mereka inginkan di dalam dunia. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Hari kami ganjar amalan mereka di dalam dunia. Makanya di situ ketika orang berbuat baik walaupun non muslim sekalipun, kalau dia melakukan kebaikan pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya kalau orang yang beriman diganjar sama Allah di dunia juga di akhirat. Di dunia diberikan sesuatu, kemudahan, rezeki dan lain-lainnya, sedangkan di akhirat bakal mendapatkan juga ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan dunia kebaikan yang mereka lakukan diganjar sama Allah. Sehingga nanti Allah mudahkan buat mereka tuh rezekinya, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, diberikan fasilitas kehidupannya, sehingga dia merasakan kehidupan yang begitu nyaman dan tenang dan bahagia. Tapi ternyata itu hanya sebatas di dalam kehidupan dunia. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batul ma kanu ya'malun. Jadi untuk mereka cuma kesenangan dunia, iya. Tapi di akhirat lah, akhirat tidak diperuntukkan buat orang kayak begini. Akhirat diperuntukkan buat orang yang beriman kepada Allah, yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahakadha. Makanya di sini ya ikhwat, ya, dijelaskan di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, ya ini tadi. Tinggalkan sifat ulu wa fasad. Al-ulu yakni yuhibbul jah, wal fasad berbuat maksiat atau kerusakan di muka bumi ini. Wa hadza mutanawwal li hubbil jah bainu a'zam lazzatil hayatud dunya wa aktsar hazina. Sebab ini diberikan untuk siapa? Buat orang yang yuhibbul jah. Sebab orang yang cinta kedudukan itu merupakan kelezatan dunia. Bahkan kelezatan dunia kedudukan itu, hubbul jah, itu rasanya lebih nikmat dibandingkan mal, dibandingkan harta. Oke, kalau kita lihat buktinya hadirin, ada orang-orang yang sudah hartanya berlimpah luar biasa, itu asetnya di mana-mana, tapi masih pengen jadi pemimpin.
senang jadi pemimpin. Dia siap korbankan semuanya. Yang penting bisa jadi pemimpin. Padahal kalau kita lihat, ya Allah, ini kan hartanya, asetnya di mana-mana. Artinya dia pengen mencari kedudukan tinggi ini bukan nyari harta, bukan. Hubbul jah. Kemudian juga kita lihat usianya udah tua, ya Allah sebentar lagi meninggal, ibaratnya gitu. Cuma subhanallah, hadza hubbul jah, kalau dia melekat di hati itu lebih parah dibandingkan hubbul mal. Ya. Makanya lihat Fir'aun. Fir'aun punya segala macam, tapi yang dicari sama dia hubbul jah. Makanya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian. So, dia ada makna hubbul jah. Ada pengen dihormati, pengen dimuliakan. Nah, makanya di sini ya, bakal dijelaskan apa sih itu jah yang dimaksud, yang buruk tercela itu yang bagaimana? Dinyatakan al-jah wal mal rukna dunia. Ya, mencari kedudukan, mencari harta, ya, atau cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan, itu adalah dua pondasi yang terdapat di dalam dunia. Cinta dunia itu ada dua hal ini, hubbul jah wa hubbul mal. Wa makna al-mal milkul a'yan. Arti al-mal di sini adalah orang yang memiliki a'yan. A'yan ini artinya ya, aset, harta, senang ngumpulin harta, senang ngumpulin aset, ya, wa hakadha. Wa makna al-jah, dan cinta pada kedudukan itu artinya adalah milkul qulub, memiliki hati manusia. Nah, jadi dibikin tuh ya, orang-orang harus hormat kepada dia. Hanya dia nggak milikin harta orang tersebut, tapi milikin hatinya. Nah, oke, di situ ketika sang contoh ketika sang pemimpin disegani, dimuliakan oleh bawahannya, arti dia miliki hati bawahannya tuh. Dia nggak milikin harta bawahannya. Walau sepeser pun gak dimiliki sama dia, cuman dikuasain hati mereka. Sehingga akhirnya apa dampaknya? Mereka yang di bawah ini siap khidmah, siap bantu, siap nolong, siap ini segala. Itu jadi semakin dikuasai hati manusia, sehingga dia makin merasa lebih berkuasa. Makanya di sini hubbul jah ini kalau disebutkan nanti lebih dahsyat dibandingkan hubbul mal. Dinyatakan liyatawassal bikulli ilal agharat wal maghasid. Yang mana keduanya, hubbul mal dan hubbul jah, itu memiliki tujuan untuk mencapai sesuatu tujuan. Mungkin dengan banyaknya harta, dengan tujuan dia bisa senang-senang, bisa foya-foya. Kalau hubbul jah juga dia punya dengan tujuan apa? Artinya ada semuanya di balik itu semua. Wa yuktasabul mal bi anwa'il hiraf wa sinaat. Jadi kalau harta bisa dicapai dengan apa? Dengan dia banyak dengan berbagai macam hiraf. Aktivitas, kegiatan, pekerjaan yang dilakukan oleh dia. Sedangkan tuktasabul qulub bi anwa'i minal muamalat. Sedangkan untuk menguasai hati dengan cara muamalahnya dia. Mungkin dengan cara merendahnya, dengan cara muamalahnya yang baik. Yang penting bisa menguasain hati orang. Wa kullu man i'taqada al-qalb fihi wasfan min awsafil kamal in ghada lahu wa tasakhkhara lahu bihasbi quwwatil i'tiqad. Artinya yang ini kalau hubbul jah tadi dia melihat tergantung di mata orang kesempurnaan seseorang, maka hati seseorang itu bakal lebih tunduk dan lebih mau menyerahkan kepada orang yang disegani dan orang yang dicintainya itu. Lihat, ini contohnya seorang guru. Ini hadzal ustaz, masya Allah, alim. Orang lihatnya ada kesempurnaan. Orang lihatnya kesempurnaan sehingga akhirnya hati seseorang tuh rela untuk dikuasai oleh orang yang dicintainya. Hakadha. Jadi diserahkan itu semua hatinya untuk orang-orang yang dicintainya, yang disegani, yang dihormati sama dia. Maka bihasbi quwwatil i'tiqad, semakin kuat i'tiqad dia kepada seseorang, maka makin diserahkan lagi hatinya. Hakadha. Fa ma'nal jah qiyamul manzilah fi qulubin nas. Arti makna jah artinya dia memiliki kedudukan di hati manusia. Biqadri ma'ataqun min kamalih, maka setiap orang semakin meyakini kesempurnaan orang tersebut, tad'un qulubuhum, maka hatinya bakal merendah kepada orang, bakal patuh atas perintah orang ini. Wa biqadri an takunu qudatuh, dan semakin orang tunduk maka dia semakin merasa memiliki kemampuan makin sempurna. Wa biqadriha yakunu farahu wa hubbuhu lil jah, sehingga akhirnya ketika dia makin senang orang hormat sama dia, maka timbullah hubbul jah. Semakin senang orang hormat, semakin senang dia ngelihat orang makin hormat sama dia, orang mau dengerin ucapan dia, orang patuh atas perintahnya, maka muncullah penyakit hubbul jah di situ. Semakin senang, semakin bahaya, semakin besar penyakitnya.
Walau samaratul kalmadah, akhirnya hasilnya apa? Dengan cara al-madah, pujian orang, khidmahnya orang, itarnya orang kepada dia, wa tawqir, wa taqdim, wa hakadha, semuanya ini yang bisa mendatangkan kedudukan yang di hati manusia. Sebagaimana pelajaran yang lalu udah dijelaskan oleh Habib Umar, kalau kedudukan ini datangnya murni dari Allah, maka laisa madhmum, bukan hal yang buruk. Sebab Allah kadang ingin menunjukkan ada beberapa hambanya dipilih untuk menjadi orang yang disegani, orang yang dimuliakan. Contoh anbiya, para nabi dan para rasul diangkat sama Allah kedudukannya, bukan karena mereka minta dihormatin orang lah, tapi Allah yang menunjukkan mereka. Begitu juga para aulia, orang-orang salihin, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka yuhibbul jah. Mereka tidak senang dipuji orang. Bahkan Al-Imam Aidarusul Akbar, Al-Habib Abdullah Al-Aidarus bin Abi Bakar Sakran bilang, terus terang, kalau ada orang mencium tanganku, itu sama dengan orang yang menampar wajahku. Artinya nggak senang ketika orang diciumin tangannya. Kalau kita mungkin kalau orang nggak cium tangan kita, za'ala, marah, ini fulan gak hormatin aneh. Tapi Al-Imam Al-Aidarus, man gabbala yadi ka'annahu latamani. Mencium tanganku seakan-akan dia menampar wajahku. Semakin banyak orang cium tangan, makin babak belur dia. Kemudian waman gabala rijli, dan barang siapa yang mencium kakiku, ka'anna faga aini, seakan-akan dia mencongkel mataku. Lihat. Artinya nggak senang, padahal dia punya kedudukan besar di sisi Allah. Bahkan dia adalah orang yang disegani bahkan oleh para ahlul bait nabawi. Kala itu Pak Alawiyin menganggap beliau ini adalah Nagibul Alawiyin, pemimpinnya kaum Alawiyin di zamannya. Kata Al-Imam Idrusul Akbar. Kemudian juga banyak yang lain, para aulia, para salihin, artinya nggak senang untuk dihormati orang, dipuji orang, makanya mereka berusaha tuh yuhibbul khumul. Kalau bukan karena perintah dakwah ilallah, kalau bukan karena perhatian dia kepada umat, mengajak orang ke jalan Allah, mereka lebih memilih khumul, lebih memilih menyendiri dibandingkan kumpul sama orang. Cuman karena lihat, kalau dia khumul, ini masyarakat umat bakal melenceng semuanya, mau nggak mau dia harus terjun maju ke depan untuk membentengi itu semuanya. Cuman akhirnya ujung-ujungnya begini. Makanya mereka ketika dipuji bukan bahagia, dipuji bukannya senang. Wahakada, tidak ada hubbul jah dalam hati mereka. Tapi kadang-kadang mereka tabajuh. Kadang mereka ini yang namanya aulia, kadang ditunjukkan kalimat yang menunjukkan seakan-akan dia menunjukkan, oh ini ucapan orang yang sombong kayak begini nih. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu ardah mengatakan, qadami fawqa rigabil aulia, telapak kakiku di atas pundaknya para aulia. Dijelaskan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, tabajuhnya aulia karena dua hal. Karena dua hal. Yang pertama, izin minallah, artinya untuk menunjukkan pada orang, ayo ente hormat kemana aneh, biar aneh bisa tunjukkan kalian ke jalan Allah. Sebab kadang-kadang ini masalahnya ya ikhwan, imannya masyarakat awam kita fi ayunihim, imanuhum fi ayunihim. Iman mereka tuh di mata mereka. Jadi dia bakal hormat, bakal dengar omongan kalau ngelihat, oh ini pantas didengerin. Makanya sekarang orang kalau pakai pakaian ulama, oh langsung jadi orang alim udah. Baru pakaian ulamanya doang nih, belum dengar ilmunya, belum dengar ucapannya, baru melihat pakaiannya, masya Allah, ada sahibul imamah, ini pakai imamah, pakai jubah, wah ini alim pasti. So, lihat. Tapi coba, makanya dahulu kita ingat di Hadramaut pernah datang satu ulama dari Maroko. Jadi Habib Umar bikin ada pertemuan para ulama tahun 2003 kurang lebih itu, hadir ulama dari berbagai macam tempat. Minhum wahid hadza. Kopiahnya dia nggak pakai imamah, cuman dia pakai kopiah kayak Habib Kuncung. Artinya kopiahnya naik ke atas gitu. Dia bilang, ada saraha, artinya orang-orang nih, hatta Habib Umar nggak ngenalin aneh kalau aneh buka peci. Tapi kalau pakai peci, Habib Umar baru tahu, oh fulan bin fulan, baru ingat nama aneh. Makanya aneh kadang-kadang di majelis tuh Habib Umar, majelisnya Habib Umar, aneh karena nggak mau duduk di depan, udah aneh lepas peci. Jadi Umar ngeliat aneh ragu, ini bener nggak fulan bin fulan? Sebab ciri aja kopiah kuncung gitu. Itu subhanallah, ini orang itu hafal mungkin semua bait syair yang berkaitan dengan ilmu dari berbagai mazhab di dalam dunia ini. Hafal di kepalanya. Mazhabnya bukan Syafi'i. Di Maroko Maliki kalau nggak salah ya. Maliki mazhabnya.
Ya Fad, Masya Allah, asya. Sampai kita bilang, ya Syekh, hafizta Zubat, naam, dibacain bait syair. Hafizta Bahja, naam, disebutkan. Hafizta Jauhar Tauhid, hafizta. Semua abiyat syair dihafal sama dia. Ya. Sampai kita geleng kepala, ini orang subhanallah ini lebih dari komputer otaknya. Ya. Cuman begini, artinya masalahnya imanun nas fi ayunihim, imanul awam fi ayunihim. Makanya pernah dikisahkan ada satu minal masyayikh min kibar ulama, ketika dia sedang pergi haji, dia lagi pergi umrah, dia pakai pakaian ihram, lagi umrah pakai pakaian ihram, ternyata di depan Ka'bah ada keributan, ada perselisihan. Maka dia ngerasa ada, artinya perlu kita tengahin, maka disamperin dengan pakaian ihramnya itu. Kalau ya fulan, hadza ma yanbaghi, enggak pantas ini depan Ka'bah, hadza baitullahil haram. Enggak boleh nanti saling berselisih, berdamailah kalian. Maka dua orang berselisih ini ngelihat orang ini bilang, ini bukan urusan ente. Diusir. Dibilang, ya Allah, ya udah deh, kalau emang aneh nggak bisa menengahi, aneh kelarin dulu ibadahnya aneh. Dia kelarin tuh tawafnya, sa'inya, ketahallul, kemudian dia bilang sama mereka, bawakan baju saya, baju ulama saya yang biasa saya pakai. Dia langsung pakai baju kebesarannya, pakai imamah ulamanya dia. Ya. Begitu datangnya orang nggak taunya masih berselisih di depan Ka'bah, disamperin. Ya. Bilang, ya fulan, marhaba ya Syekh, marhaba. Ya, kita taubat pada Allah. Masya Allah, imanuhum fi ayunihim. Padahal yang negor sama aneh juga. Cuman ketika aneh pakai pakaian ihram, orang nggak anggap aneh, tapi gitu pakaian ulama, oh Masya Allah. Makanya di sini ya ikhwan, pakaian itu kadang-kadang, makanya kadang-kadang dengan pakaian aja orang udah bisa hormat kemana-mana itu. Hakadha. Baik. Kemudian intinya bahwa hadza hubbul jah. Jadi ulama kadang-kadang para aulia tabajjuh menyebutkan kedudukan itu, pertama hadza niatnya adalah al-izin minallah, sebab untuk mau menyelamatin orang. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, niat mereka adalah tahaddusan bin ni'mah. Tahaddusan bin ni'mah, sebab disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau karena dua hal ini silahkan, maka kita dapatkan. Jadi jangan heran kalau ada aulia kadang-kadang nyebutin sesuatu yang kita bilang geleng, wah ini kalau disebutin orang biasa sombong nih, mutakabbir. Lakin haula enggak, karena dua hal ini, izin wa tahaddusan bin ni'mah. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Haddad, kalau pengen tahaddusan bin ni'mah sebagaimana Allah menyebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, disebutkan oleh Imam Al-Haddad harus menyelesaikan dua syarat dulu. Ya, apa itu? Ada mutazkiyah ala nafsih. Ya, dia enggak menganggap dirinya lebih suci dibandingkan orang lain. Kalau dia menganggap dirinya lebih suci dari orang lain, hadza ujub. Ya, hadza ujub, merasa dirinya lebih hebat, lebih suci, lebih mulia. Hadza ujub yang kayak begini. Jadi para aulia waktu dia menyebutkan tahadduts bin ni'mah, murni emang tahadduts bin ni'mah, enggak ada niat untuk menganggap dirinya mulia. Ada mutazkiyah fin nafs. Yang kedua, ada al-ihtigar ghairih, bukan untuk merendahkan orang lain. Sebab kalau niatnya merendahkan orang lain, itu bukan tahadduts bin ni'mah, ini namanya takabbur. Jadi kalau kita udah bisa selamat dari dua hal ini, silakan tahadduts bin ni'mah, kata Imam Al-Haddad. Tapi kalau ente nggak bisa dua hal ini, lebih baik dia mudah syukuri itu nikmat dalam hati, jangan diungkapkan. Kenapa? Sebab takutnya nikmat yang udah diberikan sama Allah justru menyebabkan kita dapat musibah di hadapan Allah nanti di akhirat kelak, gara-gara sifat ujub atau takabur. Jadi ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, arti kalau ente bisa melakukan dua hal ini silahkan. Nah para aulia mereka hatinya selamat dari dua hal ini. Makanya nggak heran kalau aulia tabajjuh, khalas hazam magomnya mereka orang. Tapi kalau kita jangan deh. Kalau gitu, aneh beb, alhamdulillah tahaddusan bin ni'mah, ini masjid mana yang nyumbang, tahadduts bin ni'mah beb, bukan sombong, tahadduts bin ni'mah. Maksud ente apa? Tazkiyah ala nafs, nganggap diri ente suci, nganggap diri ente hebat, ada namanya ujub, nauzubillah min dzalik. Pahala yang udah ente dapetin mah runtuh semuanya habis. Oke, di situ lebih baik kalau emang nggak mampu, diam ahsan. Diam ahsan. Bahagia. Makanya kalau kita lihat para aulia, para salihin, kalau kita perhatikan subhanallah, enggak ada tuh dalam hati mereka tuh hubbul jah, hubbul jah, mencari kedudukan, dihormatin orang, la ma fi abadan. Hakada.
Cuman masalahnya ya ikhwan, ini penyakit hubbul jah, ya, ini adalah penyakit yang terakhir yang dikeluarkan atau dicabut oleh Allah dari hatinya para aulia. Artinya penyakit hati banyak ya, penyakit hati banyak. Dan penyakit terakhir yang dicabut hubbul jah. Artinya kalau orang baru ngelangkah nih pengen jadi wali, baru ngelangkah, ya, maka jangan heran kalau dia senang dipuji orang, senang dihormati orang. Ntar pada puncaknya baru hilang tuh penyakit. Ya, cuman yang kita khawatirkan, kalau sampai meninggal belum dicabut juga gawat urusannya. Ya, gawat. Ya, ibaratnya kalau ini penyakit terakhir yang dicabut oleh Allah dari hati para aulia, ya gimana dengan kita? Artinya ini kita ada penyakit hubbul jah. Ya, dalam hati kita ini ada hubbul jah. Maka di sini dijelaskan gimana caranya untuk menyembuhkannya, ya, untuk menyembuhkannya. Kata insyaallah Allah berikan kesembuhan buat kita semuanya. Ya Rabb. Ya. Kemudian faman al-jagiyamul manzila fi qulubin nas wa bi qadri ma ya'taqidun fi kamal taz'an qulubuhum ila akhir wa la yakhlu an hubbil jah qalbun illa bi syadidil mujahadah. Ya. Dan tidak bisa kita kosongkan hati kita dari hubbul jah. La yakhlu. Sulit untuk menghilangkannya illa kecuali bisyadidil mujahadah. Dan mujahadah yang kesungguhan benar-benar, artinya maksa diri udah. Ya, bahkan ada di antara mereka hadirin untuk menjatuhkan, ya, artinya diri mereka di mata manusia sampai pura-pura nyolong, pura-pura maling. Lagi duduk di masjid orang pada masya Allah Syekh Fulan ja. Akhirnya waktu duduk sebelahnya ada sesuatu harta, di depan orang, sengaja orang kalau maling kan diam-diam, ngumpet-ngumpet, ini kagak, cuman matanya ke depan ngambil tuh barang orang masukin kantong. Bilang, Syekh, hagi itu punya, oh marhabu alafu. Tujuannya apa? Biar meruntuhkan jahnya dia di mata manusia. Sampai kayak gitu, kalau gitu nggak bisa kayak begini. Begitu nggak bisa, waduh, ini lagi mumpung orang mau dengerin omongan aneh, mumpung orang mau hormat sama saya, tapi mereka la yuhibbul jah. Dan kemudian wadarahim wadananir la gharat fi ayaniha lakinnahum wasilatin ilal muhab. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya harta emas dan perak itu, ya, itu bukan tujuan utama, tapi mereka menjadikan uang itu dan harta itu hanya untuk wasilah ilal muhab, untuk mencapai ilal mahab, mencapai apa yang mereka inginkan. Wa kadzalikal jah yufidu tawassul ilal aghrad. Sebagaimana harta kita kumpulkan untuk mencapai yang kita inginkan, untuk biar kita bisa senang-senang, foya-foya dan lain-lainnya. Begitu juga jah, kedudukan itu untuk meraih aghrad, tujuan-tujuan tertentu, tujuan-tujuan tertentu. Dan kalau dibandingkan antara hubbul jah sama hubbul mal, mana yang lebih dahsyat, yang lebih berat? Wa yurja 'alal mal dan hubbul jah lebih kuat, lebih berat dibandingkan hubbul mal. Li'anna tawassul bil jah ilal mal aisar min tawassul bil mal ilal jah. Sebab kalau orang udah punya kedudukan, nyari harta gampang. Beda orang kalau punya harta nyari kedudukan sulit. Makanya orang kalau pengen jadi pemimpin, itu kadang-kadang wah ngorbanin semua duitnya. Itu udah ngorbanin belum tentu dapat. Makanya ke calon-calon kalau mau kampanye, mau pemilu kita lihat, wah masya Allah, majelis maulid mah bukan main, udah didatangi oleh orang-orang kayak begini ya. Siap bantu, siap ini, mereka korbankan, tapi udah pasti jadi belum? Jadi harta mereka korban untuk meraih kedudukan lebih sulit dibandingkan kalau orang yang punya kedudukan nyari harta. Hakada. Makanya orang siap ngorbanin karena apa? Karena kalau dia jadi pemimpin, nah itu bisa balik dulu tuh, harta modal bisa balik dulu sama dia. Hakada. Aisar lahum. Wa annal mal mu'arridun lil balwa talaf. Sedangkan harta dan juga harta itu, ya, itu mu'arrad lil balwa wa talaf, bisa aja hilang, punah, ya, dicuri orang, dirampok orang, ya. Tapi khazainul qulub, ya, hati manusia ini mahfuzatun bi anfasiha, ya, itu benar-benar terjaga tuh, begitu dengan kemuliaannya terjaga, sehingga nggak ada orang bisa maling hatinya orang. Inti cinta sama aneh, terus ada orang lain nggak senang, bilang inti jangan cinta sama Habib, cinta aja sama aneh, nggak bisa, ya. Nggak bisa diambil, nggak bisa dirampas tuh. Mahabbahnya orang kepada seseorang nggak bisa dirampas dengan orang lain. Tapi kalau harta bisa dirampas kapanpun, ya, bisa dicolong kapanpun. Tapi kecintaan, kalau hati sudah tunduk pada seseorang, itu nggak bakal bisa dirampas. Mahfuzatun, terjaga benar-benar. Wal jafi amnin minal ghasab was sariqah.
dan kedudukan itu aman daripada pencurian, kemudian juga dari gosok perampasan. Tapi kalau harta nggak aman. Wali anhu milkun yanmu, dan juga dia adalah sesuatu yang dimiliki yanmu dan juga terus bertambah. Yanmu berkembang terus. Wa tazayyad min ghairi hajat ila ta'ammu wa mughasa, dan bertambah tanpa harus capek. Kalau harta itu mau nambahin harta, nambahin spesial aja, itu mesti kerja dulu. Mesti pikiran lu usaha lu begini baru nambah tuh harta nominalnya. Tapi kalau nggak perlu. Jadi cukup kalau dia dihormatin, tinggal pura-pura tawadhu aja. Wah, orang makin jatuh hati lagi udah. Itu tunjuk melihat muka orang disenyumin aja, wah senangnya nambah. So lihat, itazayyad tanpa ada sulitnya. Hakadha. Fala yanbaghi lil insani yuhibbul mal wal jah. Maka tidak patut bagi kita berusaha atau cinta kepada harta dan kedudukan illa ma yatawassal bi ila jalbil haja wa daf'il mudhar, kecuali kalau seandainya itu cuma bisa sebatas untuk kebutuhan, menyelesaikan hajat kita, atau daf'il mudhar, atau mencegah dari hal yang buruk, dari bencana, dari bahaya. Enggak jadi masalah, cuma sebatas itu, lebih dari itu jangan. Wa fit tabai amrun ajib, cuman masalah tabiat manusia ini perkaranya sangat menakjubkan. Wa hubbul jam'il amwal, kadang orang kalau sama harta tuh senang ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, ya. Wa kana dzal kunuz, senang mengumpulkan harta, menimbun harta, senang, ya. Walaupun enggak semuanya digunain, ya. Orang milikin harta berapa M? 3 M, Masya Allah, makannya enggak tuh masih nasi tempe, ya. Artinya makanan yang dia makan tuh sama dengan orang yang enggak punya duit, sama. Cuma senang nimbun, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Hatta lo kata Nabi, hatta lo kan lil abad wadiyan min zahab. Bahkan kalau seandainya manusia itu punya 2 lembah dari emas, punya 2 lembah emas, la btagha ilaihi mathalisan, masih berharap bisa dapat yang ketiga. Kalau 1 lembah emas aja dikumpulin tuh, kalau dia mau gunain tuh 7 turunan nggak habis. Dia punya 2 lembah, tetap pengen yang ketiga. Dia punya 3, pengen 4. Punya 4, pengen 5. Kata, udah punya motor apa namanya, NMAX. Waduh, ini kalau punya Ninja enak nih. Tuh lihat nambah lagi. Kata sifat tabiat manusia ya, nggak pernah puas, selalu kurang. Itu cuma yang orang sono aja tuh. Wa kadzalika mahabbat ittisa'il ila aghasil bilad min al-yas min usuli ilaiha wa dzalika li sababain. Begitu juga sama dengan cinta kedudukan. Cinta kedudukan hakada. Kalau seandainya di kampung ini udah dihormatin, pengen kampung sebelah juga hormat juga mana. Kalau kampung sebelah udah hormat sama mana, wah pengen juga orang satu negara ini hormat sama saya. Coba lihat, yuhibbul jah, artinya terus bertambah. Hakada. Baik, ini semua dicapai karena 2 hal. Dafu alamul khauf. Jadi yang pertama karena dia berusaha menyelamatkan dirinya dari rasa pedihnya takut, takut kehilangan kedudukan, takut orang gak hormat dan lain. Maka untuk mencegah itu dia harus pikirkan gimana bisa nambah jahnya dia. Dia anasyafiq bisu idzan mualla, sebab orang yang perhatian untuk mendapatkan kedudukan ini, senang bisa dihormatin orang, maka dia dipenuhi dengan sifat suudzonnya mualla. Mualla ini harus penuh dengan sifat suudzonnya ini. Arti suudzon apa? Takut ntar orang gak hormat, takut ntar hartanya habis, takut ntar pikiran dia begitu. Karena rasa takut ini, maka itu yang mendorong dia untuk punya sifat hubbul jah, cinta kedudukan. Fal insan wa in kana mukafiyan fil hal. Manusia walaupun dalam keadaan sekarang ini halnya dia dalam saat ini dalam keadaan berkecukupan, dia punya semua, harta dia punya, cuman subhanallah fa innahu tawilul amal, tapi dia ini panjang angan-angan, wa yakhtur bi balih, dan bahkan akan terbesit dalam pikiran dia, anal mal rubbama yatlaf, ini harta yang saya punya ntar bakal hilang nih, harta yang saya miliki kalau kebakaran gimana ntar, kalau seandainya dicuri orang gimana. Padahal kalau dia nggak mikirin itu, khalas dia hidup dalam keadaan bahagia, merasa cukup. Cuman ada di pikiran suudzon inilah yang kekhawatiran ini yang menanamkan dalam hatinya, fayahtaj ila ghairi, maka akhirnya dia butuh harta yang lain. Dia punya harta cukup, cuman waduh ini kalau anda punya ini bakal lebih aman lagi kedudukan anda.
Ya, kalau Anda punya rumah itu, Anda bakal aset Anda makin banyak. Jadi kalau ini hilang, masih ada yang itu. Kalau ini habis, masih ada yang ini. So, lihat. Jadi pikiran terus dikembangkan dalam hal-hal kayak begini. Fayahidul khauf min qalbi, maka akan membaralah rasa takut dalam hati. Terus berkobar rasa takutnya dalam hatinya. Bahwa abadan yugaddir tu'lal haya, dan dia seakan-akan terus membayangkan bahwa dia ini bakal hidup terus panjang umurnya. Yugaddir hujumul hajat, dan dia memikirkan, wah nanti hajat bakal datang, kalau Anda nggak punya gawat nih. Kalau Anda lagi butuh nggak ada duit gawat, makanya Anda harus kumpulin dulu sebanyak-banyaknya. Jadi kapan Anda butuh bisa keluar langsung. Wa imkanu tatarrugal afat ila malih, dan dia memikirkan ini harta saya mungkin aja, artinya ada orang merampoknya, ada orang merampasnya, mungkin kebakaran, mungkin ini ya, rasa takut itu sehingga dia memikirkan gimana bisa bertambah dulu hartanya. Jadi kalau hilang, kalau dirampas masih ada harta yang lain. Wa hadza khaufun la yughab lahu ala miqdar, artinya nggak bisa ditentukan terus begitu. Wa qala Rasulullah manhuman la yusba'an. Manhuman artinya dua orang raghiban, ada dua orang nih yang pengen mendapatkan sesuatu yang nggak bakal pernah kenyang. Dua orang kata Nabi. Apa? Manhumul ulum, yang pertama orang yang pengen mendapatkan ilmu, wa manhumul mal, dan orang yang raghib fil mal. Ya, kalau orang yang haus akan ilmu itu dapat ilmu, nambah lagi. Alhamdulillah. Cuman kalau bertambah ilmu ada syai' syarif, sesuatu yang mulia. Ya, bahkan dianjurkan kita alhamdulillah saat ini walaupun status kita adalah pengajar, tapi kita nggak pernah berhenti untuk belajar terus. Bahkan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda nggak pernah berhenti, terus belajar hakadha. Sampai kata Imam Syafi'i, nggak ada yang membuat aneh senang melainkan kalau aneh ketemu masalah dalam ilmu yang aneh nggak bisa jawab. Oh ini aneh bahagia nih. Kenapa? Ini jadi sesuatu yang baru. Ya, mungkin saking senangnya hatta akad sampai hampir saya menari katanya. Karena dapetin ilmu yang aneh nggak bisa mengetahui jawabannya. Kalau gitu sumpah ya. Kalau mereka nggak senang, kenapa bisa nambah ilmu? Ya. Bahkan Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri yang gelarnya Sultan al-Ilim, ada Habib Salim Syatiri dalam keadaan sakit, ya, itu di Abu Dhabi, di rumah sakit, di kamarnya dia, kamar di rumah sakit, ya, itu ada televisi. Jadi orang jenguk, itu kadang TV nyala segala macam. Itu pas kali waktu ngelihat acara flora dan fauna, lihat berbagai macam, ada satu burung ternyata jenisnya banyak. Di daerah sana bunyinya seperti ini, warnanya seperti ini, daerah ini juga ada. Itu Habib Salim Syatiri waktu nonton kayak gitu tuh, bilang tolong ambilin kertas sama pulpen. Kenapa? Ini ilmu baru buat saya, katanya. Anu mau nyatet. Subhanallah, flora dan fauna. Saking ilmu yang lain udah penuh, ilmu yang flora dan fauna pun diambil juga sama dia. Yuhib ziyadatul ilm. Bahkan Nabi menyatakan di dalam hadis, kata Rasulullah dalam riwayat mengatakan kalau seandainya matahari tenggelam dan tidak bertambah ilmuku, maka hari tersebut nggak ada berkahnya, kata Rasulullah. Berkah itu dengan bertambahnya ilmu. Bahkan Allah nyatakan di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, wa qul rabbi zidni ilma. Minta tambah terus ilmu, jangan pernah merasa cukup. Wahakadha. Ini mamduh, artinya mahmud, terpuji. Tapi kalau yang yuhibbul mal, hadza buruk. Yuhibbul mal buruk. Tatarat hadhil illa fi hubbil jah wa innahu yugad, dan sebagaimana kekhawatiran ini muncul kepada orang pecinta harta, maka kekhawatiran ini pun juga muncul bagi pecinta kedudukan, hubbul jah. Tatarat hadhil illa fi hubbil jah, sama. Khawatir tar orang gak hormat sama saya, khawatir tar followernya berkurang, aja kan hubbul jah, senang makin banyak follower, alhamdulillah bertambah. Ya. Sekarang nambah satu, alhamdulillah, nikmat dari Allah, tasakuran. Ya, nambah satu follower, begitu hilang satu, nangisnya bukan main. Fa innahu yuqaddir sababan yaz'ijuhu 'anil watan aw yaz'i ba'idin ila watani falam yakun ihtiyaju ilaihi mustahila. Dan ini bukan hal yang mustahil, pengen orang-orang di kampungnya hormat kepada dia, bahkan orang yang jauh pun pengen dia usahakan gimana caranya orang bisa hormat kepada dia. Dan ini bukan hal yang mustahil bagi orang yang cinta jah. Ya. Insyaallah sampai sini dulu, ikhwan, bakal kita lanjutkan lagi asbabut tsani insyaallah.